Oh, lucu di jalan. Lucu, alhamdulillahirabbil alamin. Oh, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hai guys, tuh kan. Lagi hit poligami kan yang di Malaysia itu. Oh iya, itu gimana tuh ceritanya tuh bisa dari Malaysia sampai Indonesia iya, awalnya kemarin kan salah gitu. satu coach ternama, seorang pakar dewa di bidangnya. Bukan namanya ya. Dewa di bidangnya. Itu juga kan viral, jadi kontroversi di masyarakat gitu. Nah, sekarang yang terbaru salah seorang penulis terkenal di Malaysia, selebgram, tiba-tiba lagi hamil 5 bulan, suaminya terus ini, suaminya poligami, terus poligaminya sama karyawan, sama admin, timnya ya, sama timnya. Ya pantas lah, itu pasti jadi ini karena di sana ada konflik batin yang pasti mengguncang juga kan secara psikologis, seperti apa ya, karyawannya kan. Iya, nah, makanya bukan orang jauh. Bukan orang jauh. Nah, itu yang harus hati-hati gitu. Makanya kalau saya sih bukan masalah setuju atau tidak setuju ya, bukan masalah pro atau kontra, tapi relevansi terhadap individu relasi pasangan itu, karena setiap rumah tangga itu beda-beda situasi kondisi, setiap rumah tangga itu beda-beda orientasinya gitu. Sebenarnya kan balik lagi ke komitmen. Jadi kalau berbicara masalah agama berat lah ya, bukan nggak harus dibahas lagi karena itu sudah jelas halal gitu kan. Selesai kan? Selesai. Poligami boleh. Itu jadi nggak harus lagi diperdebatkan seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau dianalogikan dengan jeroan, Kang, jeroan sapi misalkan ya. Terus ada orang yang punya penyakit kolesterol. Nah, apakah si jeroan sapi itu jadi pimatakeun gitu ya? Kalau dalam bahasa Sunda mah pimadoroteun gitu ya. Walaupun asalnya itu jeroan halal kan? Halal. Nah, berarti kalau bagi orang yang tidak punya kolesterol baik-baik saja mungkin, tapi bagi orang yang kolesterol bisa jadi pimadoroteun gitu kan. Yang kemarin itu kan pada ngetag tuh netizen kan julid ya sekarang. Netizen julid, walaupun untuk kasusnya Israel julid fisabilillah itu jadi pahala. Nah, yang untuk kasus poligami ini si netizen gara-gara tahu yang kasus yang di Malaysia ini jadi ngetag yang mantan istrinya yang di Indonesia itu. Nah, terus si teteh itu kan mengeluarkan statement kan. Ya itu tadi beda orang, beda kondisi. Kalau saya tidak siap di poligami, akhirnya saya mundur karena asal poligami itu bukan kewajiban gitu loh, Kang. Sunnah pun relevan bagi orang-orang tertentu, sunnah pun gitu kan. Nah, sekarang sesuatu yang tidak wajib kenapa harus dipaksa untuk melakukannya? Nah, si teteh itu yang dijulidin netizen, di tag. Kalau yang di Malaysia kan langsung mengademkan ya. Saya tidak tahu perasaan yang di poligami yang di Malaysia itu, cuma dia ngomong gini, jangan menjelek-jelekan istri barunya suami saya, katanya. Doakan kami bisa baik-baik saja walaupun dalam kondisi hamil yang 5 bulan. Ya tidak tahu seperti apa dan bagaimana di dalamnya perasaannya. Cuma kalau yang si teteh yang di Indonesia ini ngomongnya, ya saya memilih mundur. Saya tidak siap. Kalau yang di Malaysia kan enggak ya, dia
nggak mundur. Nggak mundur. Tapi ya. nggak tahu ya, karena kan baru. Ini. Ya masih tahan lah. Itu netizen itu kan dia punya daya pengaruh juga kan untuk mempengaruhi sikapnya kan. Bisa saja setelah diprovokasi netizen. netizen kan ini. Tapi mudah-mudahan itu bagus yang terakhir tuh. Yang statement yang terakhir kan, doakan supaya istri kami saya. bisa baik-baik saja katanya gitu. Jangan menjelek-jelekan istri baru suami saya. Istri baru suami. Subhanallah. Wah, itu Marifatnya udah nyampe mana itu? udah tingkat tinggi kan gitu. Ya, jadi masalah itu untuk netizen ya. Ya netizen ya. Karena yang menghadapi, yang menjalaninya kan kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Ya. Oke. Kayak yang di Palestina ditinggalkan, meninggal oleh keluarganya. Ada yang biasa aja gitu. Ya, tapi kan saya semaput, ditinggalin bapak saya semaput, ditinggalin kakak saya. Ya Allah, Robi. Ya tapi ya itu nggak bisa dipukul rata, walaupun kadang sensitif ya kalau dibilang apakah ini masalah keimanan gitu. Iya, betul. Masalah ketauhidan, apakah ajeb enggak? Ya kalau Akang sendiri nih poligami ini gimana nih? Kalau menurut bapak-bapak? Kalau saya sih realistis artinya begini. Ya itu tadi, jadi harus mengukur diri juga begitu. Sadar potensi lah. Ya. Sadar posisi, sadar potensi. Kalau memang sudah siap, artinya memang segalanya begitu ya, termasuk konsekuensi. Bukan saja persoalan lahir tapi persoalan batin kan gitu. Berarti kan jatuhnya choice ya. Nah itu pilihan, dia, ya? Pilihan sebetulnya. Dengan memang, segala konsekuensinya. Betul. Jadi ya kalau istri saya sebetulnya santai gitu, sok aja kalau mau gitu. Tapi kan saya juga mengukur, ya sadar potensi lah. Tapi banyak juga bapak-bapak yang tidak mengukur. Nah itu. Yang tidak tahu diri ya kalau bahasa sarkasme. Sebetulnya itu kan yang jadi masalah kan gitu. Nah ini kan bukan persoalan, ini kan persoalan keseimbangan lahir dan batin kan gitu. Betul. Karena kan nisob itu bukan hanya finansial. Betul. Karena nanti dihisab juga ada pertanggungjawaban yang berat. Betul gitu. Keseimbangan lahir dan batin. Kalau kita sudah siap gitu, kan ada yang baik-baik saja kan gitu. Betul. Jadi emang nggak bisa dipukul rata kan. Dan ada yang ya malah dia show oppose juga kan. Wah ini satu rumah nih jalan gitu kan. Baik-baik saja, nggak ada masalah kan, apapun. Tapi di sisi lain kan, yang persoalan itu kan harus ada ya makomnya juga kan. Betul. Kadang ya unik gitu. Setiap keluarga tuh unik. Kalau misalkan saya tuh pernah menangani kasus yang kekerasan seksual, pelakunya itu kakek-kakek 77 tahun. Karena 15 tahun istrinya stroke ya. Andaikan gitu dia poligami, menurut saya itu relevan daripada dia jadi pelaku kekerasan seksual. Betul. Nah itu kan salah malah kan. Iya betul. Makanya harus bijak juga setiap anak yang melihat orang tuanya misalkan ditinggal, istrinya meninggal atau istrinya sakit, ya itu bisa jadi relevan untuk kondisi-kondisi tertentu untuk poligami kan? Iya betul. Malah bisa jatuhnya dianjurkan ya. Iya. Ya kenapa kenapa Allah ada syariat poligami, yaitu untuk kondisi-kondisi tertentu menurut saya. Iya betul. Ya kalau yang kondisinya ya tidak nisob gitu. Ya ngapain? Nyari masalah kan? Nyari masalah. Ya menarik. Ini sudah langsung ke ini. Bentar. Kita buka dulu. Wah dia tuh kan. Bentar, Barusan itu menuju di bengkel. Oh. Ngabut heula ya. Asa mobil Aang. Ya untuk season 1 pas ya. Tadi poligami. Pas.
Oh, lucu di jalan. Lucunya alhamdulillahirabbil alamin. Oh, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.